Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yan Febriani dengan NIM 2330711013. Saya dari Program Studi Administrasi Publik dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merupakan proses penyelidikan yang menghasilkan informasi dan argumentasi mengenai pilihan kebijakan. Dalam model implementasi kebijakan Edward III tahun 1984 mengidentifikasi 4 variabel kritis. Yang pertama, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini tetap relevan dalam menganalisis implementasi kebijakan di tingkat desa. Sementara itu, Analytical Hierarchy Process atau disingkat menjadi AHP yang dikembangkan SETI tahun 2008 mempresentasikan pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan multikriteria yang efektif untuk analisis kebijakan pada level provinsi. Dalam penelitian Sumarsono tahun 2022 di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, mengungkapkan kompleksitas implementasi kebijakan di tingkat desa pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan analisis terhadap model Edward, ditemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kualitas sinergi pemerintahan desa dengan RT atau RW, kapasitas tim pelaksanaan, dan kualitas perencanaan. Political will kepala desa, tingkat partisipasi masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat signifikan seperti rendahnya kapasitas SDM, ketidakstabilan kebijakan superstra desa, dan dinamika politik lokal. Pada level yang lebih makro, penelitian IRZA tahun 2025 di Sumatera Barat mengungkapkan tantangan strategis dalam perencanaan infrastruktur daerah, yang dimana Provinsi Sumatera Barat menghadapi ketidakefisienan serius dengan nilai incremental capital output ratio mencapai 6,8%, jauh di atas standar efisiensi atau 3-4%. Selain itu, terdapat ketimpangan antar wilayah dengan nilai 0,312 yang menunjukkan tren peningkatan serta struktur belanja daerah yang tidak ideal dengan si lokasi belanja pegawai mencapai 34,21%, sementara infrastruktur hanya 32,04%. Dalam analisis komparatif kedua, penelitian mengungkapkan persamaan dan perbedaan mendasar dalam dinamika kebijakan publik, yaitu konvergensi temuan yang dimana kapasitas kelembagaan sebagai faktor kritis di semua level pemerintahan, pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, signifikansi kepemimpinan dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Kedua penelitian ini memperkaya model analisis kebijakan dengan menunjukkan bagaimana pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Lalu, berdasarkan sintetis mendalam, dapat dikembangkan kerangka analitis terintegrasi yang terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, ada analisis konteks yang mendalam. Lalu yang kedua, ada identifikasi stakeholders yang komprehensif. Lalu yang ketiga, ada analisis kapasitas yang menyeluruh. Lalu yang keempat, ada evaluasi kebijakan yang rigor. Lalu yang kelima, formulasi rekomendasi evidence based. Kerangka ini dioperasionalkan melalui pendekatan multilevel yang mempertimbangkan variasi konteks dan tingkat pemerintahan, dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk pemerintahan desa. Yang pertama, ada penguatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan. Lalu yang kedua, peningkatan sistem insentif yang memadai. Lalu, penguatan sistem informasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Untuk pemerintahan provinsi, ada implementasi strategi spending better melalui review komprehensif struktur belanja. Lalu yang kedua, ada pengembangan sistem evaluasi kinerja berbasis outcome. Lalu yang ketiga, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dan juga untuk pemerintahan pusat, ada review menyeluruh terhadap regulasi yang menghambat implementasi kebijakan di daerah.
Lalu, penguatan sistem transfer fisikal yang lebih adil dan pengembangan kapasitas nasional dalam analisis kebijakan. Dengan begitu, analisis kebijakan publik merupakan peran kritis dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan di semua tingkat. Kontekstualitas menjadi faktor penentu dalam pemilihan metode analisis kebijakan. Integritas pendekatan kualitatif dan kuantitatif menawarkan potensi besar untuk analisis kebijakan yang lebih komprehensif. Dengan penguatan analisis kebijakan publik yang komprehensif, diharapkan dapat terwujud pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Lalu, kita juga perlu meneliti apa itu studi komparatif lintas daerah, pengembangan metode analisis kebijakan hibrid, dan juga analisis dampak kebijakan jangka panjang. Lalu yang terakhir, studi inovasi kebijakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang apa itu analisis kebijakan publik. Mohon maaf bila ada terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.